Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jonathan Remiko. Saya dari kelas 2F. Di sini saya akan presentasi hukum internasional yang berjudul Mengapa Vatikan Tahta Suci bisa digolongkan menjadi subjek hukum internasional. Vatikan Tahta Suci dapat digolongkan sebagai subjek hukum internasional karena beberapa alasan utama yang berkaitan dengan status dan perannya di dunia internasional. Berikut adalah beberapa alasan mengapa Vatikan diakui sebagai subjek hukum internasional. Pertama, kedaulatan dan teritorial. Vatikan memiliki wilayah sendiri yang dikenal sebagai negara kota Vatikan, Vatican City State, yang terletak di dalam kota Roma, Italia. Meskipun sangat kecil, dengan luas sekitar 44 hektar, negara kota Vatikan memiliki kedaulatan penuh atas wilayahnya dan dapat menjalankan fungsi-fungsi negara seperti halnya negara-negara lain. Kedua, hubungan diplomatik. Tahta Suci sebagai entitas terpisah dari negara kota Vatikan menjalin hubungan diplomatik dengan banyak negara di dunia. Tahta Suci memiliki hubungan formal dengan lebih dari 180 negara dan merupakan anggota penuh di banyak organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Meskipun tidak menjalin anggota penuh PBB, tetapi memiliki status sebagai observer serta organisasi internasional lainnya. Ketiga, peran dalam hukum internasional. Tahta Suci memiliki peran penting dalam hukum internasional, terutama dalam konteks hak asasi manusia, perdamaian, dan keadilan. Sebagai pemimpin Gereja Katolik, Tahta Suci seringkali berperan dalam diplomasi internasional dan memiliki pengaruh besar dalam isu-isu moral dan etika di kancah global. Keempat, perjanjian internasional. Tahta Suci terlibat dalam banyak perjanjian internasional dan traktat yang mengatur hubungan antar negara, seperti perjanjian dengan Italia yang mengatur status negara kota Vatikan. Ini menunjukkan bahwa Tahta Suci berpartisipasi aktif dalam mengatur hukum internasional. Keanggotaan dalam organisasi internasional. Meskipun tidak menjalin anggota penuh PBB, Tahta Suci memiliki status pengamat yang memungkinkan partisipasi dalam beberapa aktivitas internasional. Hal ini memberikan pengakuan bahwa Tahta Suci terlibat dalam interaksi internasional sebagai subjek hukum yang sah. Karena faktor-faktor ini, Vatikan atau Tahta Suci diakui sebagai subjek hukum internasional, meskipun tidak memiliki sifat negara. Status ini diperoleh melalui pengakuan internasional terhadap kedaulatan, peran moral, serta keterlibatan dalam hubungan internasional. Kedaulatan teritorial negara kota Vatikan. Negara kota Vatikan adalah sebuah negara yang sangat kecil, hanya memiliki luas sekitar 44 hektar, yang terletak sepenuhnya di dalam wilayah kota Roma, Italia. Meskipun begitu, Vatikan memperoleh pengakuan penuh sebagai negara-negara berdaulat dengan hak kedaulatan atas wilayahnya yang tak terganggu oleh negara manapun. Perjanjian Lateran 1928 menjadi dasar hukum utama yang mengatur hubungan antara Tahta Suci dan Italia. Dalam perjanjian ini, Italia mengakui kemerdekaan dan kedaulatan penuh negara kota Vatikan. Perjanjian ini mengakhiri perselisihan antara Tahta Suci dan Kerajaan Italia setelah Papal States, negara kepausan, hilang pada akhir abad ke-19. Sejak saat itu, Vatikan memiliki kedaulatan penuh atas wilayahnya yang memungkinkan untuk bertindak dalam ranah hukum internasional. 2. Status Tahta Suci sebagai entitas terpisah dari negara kota Vatikan. Tahta Suci adalah entitas hukum yang terpisah dari negara kota Vatikan, sementara negara kota Vatikan adalah negara yang terletak di wilayah geografis tertentu. Tahta Suci merujuk pada lembaga kepausan itu sendiri yang dipimpin oleh Paus. Tahta Suci tidak terbatas pada satu lokasi dan mewakili otoritas tertinggi Gereja Katolik Roma di seluruh dunia. Tahta Suci berfungsi dalam kapasitas sebagai pemerintah Gereja Katolik yang
meliputi yurisdiksi terhadap umat Katolik di seluruh dunia, serta pengaruh dalam urusan internasional. Oleh karena itu, meskipun Vatikan sebagai negara yang sangat kecil, Tahta Suci memiliki kedudukan yang penting dalam hubungan internasional dan sering terlibat dalam diplomasi global. Ketiga, hubungan diplomatik dan pengaruh internasional. Tahta Suci memiliki hubungan diplomatik dengan lebih dari 180 negara. Sebagai subjek hukum internasional, Tahta Suci menjalankan diplomasi untuk memajukan nilai-nilai moral, etika, dan agama yang menjadi inti ajarannya. Misalnya, Tahta Suci memiliki pengaruh besar dalam mempromosikan perdamaian, hak asasi manusia, dan kerja sama antar negara dalam berbagai forum internasional. Meskipun Vatikan adalah negara yang sangat kecil, pengaruh Tahta Suci sangat besar dalam banyak isu global, baik di dalam maupun di luar negara konteks agama. Sebagai contoh, Paus sering berbicara tentang isu-isu seperti perubahan iklim, konflik internasional, hak asasi manusia, dan perdamaian dunia, yang menjadikan Tahta Suci sebagai aktor penting dalam diplomasi global. Keempat, peran Tahta Suci dalam perjanjian internasional. Sebagai subjek hukum internasional, Tahta Suci terlibat dalam banyak perjanjian internasional, baik yang bersifat bilateral maupun multilateral. Salah satu contoh yang paling menonjol adalah Perjanjian Lateral 1928 yang mengatur hubungan antar Italia dan Tahta Suci. Selain itu, Tahta Suci juga menandatangani berbagai traktat internasional mengenai hak asasi manusia, perdamaian, dan pendidikan. Tahta Suci juga terlibat dalam dialog antar agama dan mengupayakan resolusi damai dalam berbagai konflik internasional. Ia seringkali menjadi mediator dalam pertemuan internasional, meskipun tidak memiliki kewenangan formal sebagai negara dalam beberapa hal. Namun pengaruh moral dan kepercayaan membuatnya sangat dihormati oleh negara-negara di dunia. 5. Keanggotaan dalam organisasi internasional. Tahta Suci memiliki status pengamat di berbagai organisasi internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. Meskipun Vatikan tidak menjadi anggota penuh PBB, status pengamatnya memberi hak bagi Tahta Suci untuk berpartisipasi dalam diskusi dan resolusi yang diambil dalam PBB. Keanggotaan ini memungkinkan Tahta Suci untuk menyuarakan pandangan Gereja Katolik tentang berbagai masalah global yang berhubungan dengan perdamaian, keadilan, kemanusiaan, dan etika. Selain PBB, Tahta Suci juga terlibat dalam berbagai organisasi internasional lainnya, seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO), dan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM). Keterlibatannya dalam organisasi-organisasi ini lebih banyak didorong oleh peran moral dan etika yang dimilikinya. Keenam, peran moral dan etika alam diplomasi internasional. Salah satu alasan penting mengapa Tahta Suci diakui sebagai subjek hukum internasional adalah peran moral dan etika yang dimilikinya. Sebagai pemimpin tertinggi Gereja Katolik, Paus dan Tahta Suci memiliki pengaruh besar dalam isu-isu global terkait moralitas, etika, dan hak asasi manusia. Sebagai contoh, Paus seringkali berbicara tentang masalah-masalah yang melibatkan ketidakadilan sosial, mengungsi, konflik bersenjata, hak-hak perempuan, dan perubahan iklim. Pengaruh moral ini menjadi Tahta Suci sangat dihormati di banyak negara, meskipun pengaruh tersebut tidak didasarkan pada kekuatan militer atau ekonomi, melainkan pada legitimasi dan otoritas moral yang dimilikinya. Ketujuh, penciptaan dan pembentukan hukum internasional. Tahta Suci telah berperan penting dalam pengembangan prinsip-prinsip dasar hukum internasional. Dalam sejarah,
Tahta Suci seringkali menjadi aktor penting dalam membentuk norma-norma internasional, terutama dalam konteks hak asasi manusia dan perlindungan kebebasan beragama. Sebagai contoh, pada abad ke-16, Paus memiliki pengaruh besar dalam menciptakan doktrin yang mengatur hubungan antara negara dan individu. Selain itu, prinsip-prinsip yang dipromosikan oleh Tahta Suci seperti perdamaian, solidaritas antar negara, dan penghormatan terhadap martabat manusia terus memainkan peran besar dalam pembentukan dan perkembangan hukum internasional hingga hari ini. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Vatikan Tahta Suci digolongkan sebagai subjek hukum internasional karena meskipun memiliki negara yang sangat kecil, ia memiliki kedaulatan penuh atas wilayahnya, berperan dalam hubungan diplomatik internasional, terlibat dalam perjanjian dan traktat internasional, serta memiliki pengaruh yang besar dalam penyusunan norma-norma moral dan etika global. Sebagai pemimpin gereja Katolik, Tahta Suci memiliki pengaruh besar dalam dialog internasional yang melebihi sekedar ranah agama dan menyentuh berbagai isu kemanusiaan. Nah, begitulah tadi presentasi hukum internasional tentang mengapa Vatikan Tahta Suci bisa digolongkan menjadi subjek hukum internasional. Semoga teman-teman bisa mengerti. Terima kasih dari saya, Jonathan Remiko. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.